Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita hanya tahu peristiwa Rajab itu hanya peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi ada 4 peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini. Teman-teman pengen tahu? Simak terus video ini. Berkenaan mengenai tentang bulan Rajab, bila kita menengok ribuan tahun ke belakang, ada sejumlah peristiwa penting dalam Islam yang terjadi di bulan ini. Bulan Rajab termasuk dalam salah satu bulan haram yang disinggung dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dari Abu Barkah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Az-zamanu qad istaraka ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu asyara syahron minha arba'atun hurum. Salah satun mutawaliyatun dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharramu wa rajabu mudharul ladzi baina jumada wa sya'bana. Yang artinya adalah zaman itu berputar seperti hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan, di antara 4 bulan bulan haram, 3 bulan berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Adapun Rajab yang juga merupakan bulannya kaum Mudhar berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syekh Sufyan As-Tsauri dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan 4 bulan haram adalah waktu terbaik untuk mengerjakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga para salaf menyukai puasa pada bulan tersebut. Namun keistimewaannya tidak hanya sampai di situ. Berdasarkan sejarah Islam, ada peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah beliau pada bulan Rajab ini, mulai dari Isra Mi'raj hingga berakhirnya sistem khilafah. Ada 4 peristiwa penting di bulan Rajab dalam Islam. Yang pertama yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah berlangsung pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, tepatnya sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Isra Mi'raj terjadi pada tahun 621 Masehi atau tahun 10 dari kenabian. Jumhur ulama menyebutkan tanggalnya adalah malam Jumat tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj sendiri merupakan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratil Muntaha. Saat peristiwa inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat 5 waktu sebagaimana yang tertuang dalam hadis hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qaulu ladayyi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja'tu ila Musa faqala raji' rabbaka fakultu istahyaitu mir rabbi. Yang artinya adalah 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Tak akan lagi berubah keputusanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku kembali bertemu dengan Nabi Musa. Ia menyarankan kembalilah menemui Robmu. Ku jawab, aku malu pada Robku. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian peristiwa yang kedua adalah Perang Tabuk. Salah satu perang terbesar dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW ini juga terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 setelah hijrah. Rasulullah SAW baru kembali ke Madinah pada tanggal 26 Ramadan, usai perang yang terjadi sekitar 1 bulan. Perang ini berbeda dengan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, lantaran Rasulullah SAW menampakkan seluruh rencana perang. Padahal biasanya Rasulullah SAW menggunakan kode atau sandi yang tidak mudah diketahui musuh. Untuk perang ini Rasulullah SAW mengerahkan 30.000 pasukan saat musim panas, sehingga terasa sangat sulit bagi pasukan Muslim. Pasukan ini kemudian disebut dengan Jaisyul Usroh akibat kesulitan tersebut. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah pembebasan Baitul Maqdis. Menurut ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghindari pertumpahan darah kecuali atas nama Allah atau umat Islam diserang lebih dulu. Hal inilah yang terjadi pada pembebasan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa di Palestina.
atau salah satu peristiwa penting lainnya yang terjadi di bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 28 Rajab 583 Hijriah atau tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Baitul Maqdis berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi. Salahuddin mulai menggerakkan pasukannya pada Jumadil Awal tahun 583 Hijriah. Kemudian mulai melakukan penyerangan pada tanggal 26 Rabiul Tsani 583 Hijriah. Setelah berhasil merobohkan dinding Palestina pada tanggal 25 Rajab 583 Hijriah, Salahuddin merebut kembali kota suci tiga agama tersebut dan membebaskan Baitul Maqdis. Salahuddin selanjutnya mempersilahkan penguasa Palestina sebelumnya angkat kaki tanpa ada pertumpahan darah. Kemudian yang keempat yaitu peristiwa sistem khilafah berakhir. Terakhir, peristiwa penting di bulan Rajab adalah berakhirnya sistem khilafah yang pemimpinnya disebut khalifah. Khilafah terakhir adalah kerajaan Utsmaniyah yang runtuh pada tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah. Khilafah yang menguasai Turki ini dihapuskan oleh Mustafa Kemal. Sebelumnya khilafah Islam berhasil menguasai 2/3 dunia selama beberapa generasi. Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah adalah khilafah yang berhasil memberi nama baik dalam sistem pemerintahan Islam. Di samping peristiwa-peristiwa tadi, bulan Rajab juga tercatat sebagai momen Amul Huzni Rasulullah SAW. Peristiwa Amul Huzni tersebut dimaknai sebagai sebagaimana tahun kesedihan Rasulullah SAW yang kehilangan beberapa orang terkasih di sampingnya. Salah satunya adalah pamannya Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib. Dan selama beliau berdakwah menjadi pelindung dan benteng pertahanan yang selalu membela perjuangan Rasulullah SAW. Di mana beliau wafat pada bulan Rajab, yaitu 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan pada usia 87 tahun. Inilah yang bisa kami bagikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.